Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita iman. Kata para ulama, iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman adalah apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Iman adalah apa yang diikrarkan pada lisan. Iman adalah yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka tidak cukup seseorang disebut beriman kalau hanya bermodalkan hatinya saja, yang lainnya tidak. Kalaulah demikian, iman hanya bermodalkan hati, maka Fir'aun pun nanti bisa dikatakan beriman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Fir'aun dan pasukannya membantah Musa dan Harun, padahal hati mereka meyakini kebenaran Musa dan Harun. Mereka bantah Nabi Allah zulman wa uluwan karena kezaliman dan kesombongan. Pun iblis bisa dikatakan beriman, karena iblis tahu Rabbul Alamin, akan tetapi enggan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun seandainya cukup hati beriman, berbuat baik, tapi lisan tidak, maka Fir'aun pun demikian. Lisannya tidak mau menyatakan iman, padahal hatinya beriman. Iblis pun demikian. Dia tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi enggan. Pun banyak orang-orang yang mengatakan saya telah berbuat baik, tapi tatkala diminta mengucapkan kalimat syahadat tidak mau. Pun kalau iman cukup dengan lisan, cukup dengan berbuat baik seperti yang Allah suruh, tapi hatinya tidak,
maka orang-orang munafik akan dikatakan beriman. Karena orang munafik, Allah katakan wa minan nas man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah katakan mereka bukan orang beriman. Lisannya sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, mengucapkan syahadat. Perbuatannya mereka hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi Allah mengatakan mereka bukan orang beriman. Karena hati mereka memendam kebencian kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hati mereka memendam keengganan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keimanan, kata para ulama, dia harus terkumpul 3 unsur. Hati harus menyatakan iman, lisan harus mengikrarkan syahadat, dan dibuktikan keimanan itu dengan anggota badan. Maka tidak cukup seseorang mengatakan saya sudah mengucapkan syahadat, hati saya hati yang baik, beriman, akan tetapi tidak ada bukti di dalam amalan. Salat dia enggan, syariat-syariat yang lain dia abai. Maka kalau demikian, para pelanggar, para pendosa, para ahli maksiat pun akan disebut iman kami dan iman kalian sama. Maka kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kondisi iman kata para ulama. Dan mereka menjelaskan melalui sabda nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, al-iman bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60-an atau 70-an cabang, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa'alaha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan atau ikrar la ilaha illallah. Fa'adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bahagian dari iman. Ya kaum muslimin, kalimat la ilaha illallah adalah iman yang paling tinggi, dan tidak sah apa kata orang sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, sebelum dia mempersaksikan dirinya dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat pernah meminta 1 buah zikir khusus agar senantiasa bisa beliau ucapkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, Qul ya Musa la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah wahai Musa. Nabi Musa meminta khusus dan Allah memberikan yang terbaik. Tidak ada yang terbaik melebihi la ilaha illallah. Dan yang terbaik tidak Allah khususkan, akan tetapi umum untuk seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa menyatakan, ya Rabbi kullu ibaduka yaquluna hadha. Ya Allah, setiap hamba mengucapkan la ilaha illallah. Karena yang Nabi inginkan khusus. Maka Allah menjelaskan, ya Musa law anna samawat sab' wa amirahunna ghairi wal aradina sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Musa, seandainya langit dan bumi dan semua penghuninya dalam 1 daun timbangan, la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain,
maka lebih berat la ilaha illallah daripada langit dan bumi beserta isinya. Menunjukkan orang bila mengucapkan la ilaha illallah tidak ada yang mampu menandinginya bila dia ucapkan dengan keimanan hatinya, keimanan lisannya, dan keimanan perbuatannya. Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, adalah bukti iman yang paling bawah, paling kecil, paling rendah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menjadi nasihat bagi kita orang beriman agar jangan tangan kita, kaki kita, langkah perbuatan kita, hidup kita menyebabkan gangguan bagi orang lain, membuat gangguan di tengah-tengah jalan. Faya kaum muslimin, rasa malu bahagian dari iman. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara kalimat turun temurun yang orang tahu dari lisan para nabi, kalau kamu tidak malu, perbuatlah. Kalau kamu tidak malu, menunjukkan bahwa rasa malu itu mencegah orang beriman dari berbuat banyak hal. Pertimbangannya malu. Kalaulah tidak malu, maka akan saya lakukan. Akan tetapi malu saya di hadapan Allah, bukan malu di hadapan orang. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Turunannya malu di hadapan orang. Akan tetapi kalau malu di hadapan orang saja, sementara itu adalah kebenaran di sisi Allah yang kita singkirkan, maka itu adalah rasa malu yang keliru. Wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin talqin. Jangan kalian menyepelekan satu kebaikan meskipun sekadar bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria. Jangan anggap sepele sebuah kebaikan. Jangan menghalangi kita melakukan sebuah kebaikan dengan pertimbangan saya tak bawa uang, dengan pertimbangan ini atau itu. Kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau bertemu dengannya dengan wajah ceria, jangan pernah menyepelekan rasa malu atau jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Wahai kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, iman itu bertambah dan dia juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Tidak ada yang tetap. Bila seseorang telah mengucapkan syahadat, maka aman saya, bebas, saya tidak akan diminta apa-apa lagi. Tidak. Dia ada penambahan kalau kita taat. Dia ada pengurangan kalau kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman bila disebut nama Allah khusyuk hatinya. Bila dibacakan firman-firman Allah bertambah imannya. Artinya mendengarkan firman Allah menambah iman. Artinya setiap ketaatan, setiap peribadatan, setiap kebaikan menambah iman. Dan kita tahu hukum Rabbul Alamin, sunnatullah, setiap yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Begitu pula iman. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa yu'min wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha
wa huwa mu'min. Tidak sempurna iman hamba tatkala dia melakukan perzinahan. Tidak sempurna iman hamba tatkala dia meminum khamar. Tidak sempurna iman hamba tatkala dia mencuri. Menunjukkan keimanan berkurang karena tidak lagi sempurna. Ini menjadi nasihat bagi kita agar terus menjaga keimanan kita. Jangan dikatakan orang ini sempurna imannya. Tidak ada yang mengetahui kesempurnaan iman seseorang hamba, karena setiap saat dia berkurang dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat adalah perwujudan kita memiliki iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, bila diseru panggilan Jumat, maka penuhi panggilan Allah dan tinggalkan perniagaan. Faya kaum muslimin, Allah mengatakan semua dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Setiap manusia dalam kerugian kecuali yang beriman. Maka kita tidak bisa mengatakan yang tidak beriman dalam keberuntungan. Setelah Allah memaklumatkan di dalam kitabnya, setiap manusia rugi kecuali orang yang beriman. Ya kaum muslimin, Allah akan menolong orang-orang beriman. Setelah Allah mengatakan dalam firman-Nya, apakah kita tidak yakin? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti menolong utusan-utusan kami para rasul, dan kami pasti menolong orang-orang beriman di dunia maupun di hari akhir. Orang beriman pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhir. Jangan kita menganggap pertolongan itu bentuknya harta saja. Pertolongan itu bentuknya hidup menang saja. Pertolongan itu bila seseorang jauh dari keluhan saja. Sesungguhnya orang tatkala mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pertolongan Allah ketika orang mengakhiri hidupnya dalam ibadah? Bukankah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mengakhiri hidupnya dalam keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menurut kita tentang orang yang mengakhiri hidupnya dalam kedurhakaan dan maksiat? Apakah itu pertolongan Allah? Itu kesedihan. Bagaimana tentang orang yang mengakhiri hidupnya di dalam ketidakpuasan akan takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu pertolongan Allah? Itu namanya kerugian. Ya kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mencari mutiara sebuah pesan atau sebuah kalimat dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, seseorang sahabatnya bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, qul li fil Islam kalimah
La as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Nabi, beri aku sebuah kalimat dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi pada orang selain dirimu. Maka Nabi menyampaikan sebuah kalimat. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman pada Allah. Lalu istiqomahlah dalam kalimat itu. Kita disuruh beriman, menyatakan iman pada Allah dan istiqomah. Ya kaum muslimin, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami orang beriman ya Allah, sementara mereka tidak diuji? Jawabannya tidak. Allah pasti menguji. Wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tatkala diuji sedikit di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap itu adalah azab Allah. Maka iman bukan hanya di hati, bukan hanya di lisan, akan tetapi akan dibuktikan dalam amal perbuatan, dan itu yang Allah berikan sepanjang takdir kehidupan manusia. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء البلدان وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي الصين وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وفي بلدنا هذا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا وجنبنا وأبنائنا أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.